Jawaban telak untuk Ma'ruf M. Mansur dan non-Kristen. Yesus ditanya Allah, apakah engkau pernah mengaku dirimu Tuhan? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah komentar dari Ma'ruf M. Mansur. Beliau mengatakan begini, Yesus akan ditanya oleh Allah di hari kemudian, apakah engkau Yesus pernah mengaku Tuhan waktu hidup di dunia? Jawab Yesus, aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Tentu engkau ya Allah lebih mengetahuinya. Itulah isi dari komentar saudara kita Ma'ruf M. Mansur. Dan saya tahu ada banyak saudara-saudara kita yang lain yang non-Kristen memiliki konklusi atau kesimpulan yang sama dengan Ma'ruf M. Mansur. Saya mau tegaskan kepada setiap kita pada kesempatan ini. Inilah masalah serius, masalah besar. Jika menilai agama orang lain dari sudut pandang dia menilai agamanya. Jika menilai doktrin ajaran orang lain dengan standar dia menilai doktrin ajaran diri sendiri. Komentar yang dituliskan oleh saudara kita Ma'ruf M. Mansur ini merupakan bagian dari doktrin, ajaran, dan keyakinannya. Saya ingin tegaskan kepada setiap kita, konsep yang dimaksud oleh saudara kita Ma'ruf M. Mansur ini ingin menyamakan antara Isa dengan Yesus. Jikalau memang Anda punya pengertian dan pemahaman doktrin serta ajaran bahwa Isa akan berkata seperti komentarmu ini di kemudian hari atau di akhir zaman, itu urusanmu. Tidak ada sangkut pautnya dengan kami orang-orang Kristen. Ini harus tegas, jelas, dan terang benderang. Silakan saja. Kalau memang Isa mengakui demikian di akhir zaman, silakan. Tapi Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Isa berbeda dengan Yesus dan Yesus berbeda dengan Isa. Jangan disama-samakan karena memang sosok pribadinya berbeda sejauh timur dari barat, setinggi langit di atas bumi. Demikianlah perbedaan, kontradiksi antara Isa dengan Yesus dan Yesus dengan Isa. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami orang-orang Kristen yakin, percaya 100%, bila penting 1000%. Yesus tidak akan ditanya oleh Allah di hari kemudian. Apakah dia pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan ketika hidup di dunia? Kalau sampai pengakuan seperti itu keluar dari diri Yesus, berarti sudah kontradiksi dan bertentangan dengan Alkitab yang adalah firman Allah. Apa buktinya? Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Di sini secara eksplisit, jelas terang benderang, Yesus memberikan pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi tidak mungkin di akhir zaman, di kemudian hari, Yesus akan menyangkali omongannya. Karena Yesus pernah bersabda, jikalau ya, katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu ketegasan Yesus, dan tidak ada keraguan sama sekali di dalam setiap pernyataannya. Bahkan dalam sebuah momen atau kesempatan setelah kebangkitannya, Yesus berkata kepada Thomas di dalam Yohanes 20:27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, maksudnya menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa yang diakui oleh Thomas dengan berkata, ya Tuhanku dan Allahku, dan itu tertuju kepada Yesus. Yesus tidak menolak pengakuan, kesaksian, testimoni dari Thomas. Kalau Yesus itu bukan Tuhan dan Allah, maka Yesus pasti dengan segera membantah dan menegur Thomas dengan keras. Tapi realita kenyataannya, Yesus menerima pengakuan dari Thomas. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kalau demikian, realita kenyataannya, mana mungkin Yesus di hari kemudian atau di akhir zaman akan menolak bahwa Dia adalah Tuhan, karena Alkitab memaparkan demikian. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Salah satu titik kelemahan dari model-model seperti Ma'ruf M. Mansur dan non-Kristen adalah mereka hanya fokus mengerti dan memahami. Kata kepadaku telah diberikan, berarti ada yang memberi, yaitu Allah yang disapa dengan Bapa, dan ada yang menerima, yaitu Yesus. Barang siapa yang menerima, berarti lebih rendah dari yang memberi. Kan itu di otak mereka. Tapi sadarkah Anda apa yang diberikan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau dia hanya manusia, rasul, utusan, nabi biasa seperti pengertian, pemahaman, keyakinan dan kepercayaanmu, mungkinkah kepada Yesus diberikan segala kuasa? Bukan seperempat kuasa, bukan setengah kuasa, bukan 3/4 kuasa, tapi segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan saya, adakah tokoh pemimpin yang sehebat apapun, seterkenal apapun, sepopuler apapun, sebanyak apapun pengikutnya di seluruh dunia ini, dari dulu, sekarang, dan sampai kepada masa yang akan datang, Kristus datang pada kali kedua menjadi hakim yang adil, adakah sosok atau pribadi yang mana kepadanya diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi? Itu sebabnya sering saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, bukalah hati pikiranmu, jangan lagi permanen di dalam kepura-puraan tidak tahu, karena kebenaran itu sudah sangat eksplisit dinyatakan di depan kita semua. Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah yang membuat Yesus yang telah disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Saya mau tegaskan, ketika dikatakan Yesus itu menjadi Tuhan, bukan berarti otomatis Yesus itu Allah. Jangan keliru, jangan salah. Yesus itu menjadi Tuhan artinya menjadi penguasa. Menjadi Kristus artinya menjadi Mesias. Jadi kalau Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi junjungan, menjadi Gusti, menjadi Lord, menjadi Kurios, tidak mungkin nanti di hari kemudian, di akhir zaman, Allah akan bertanya kepada Yesus, apakah engkau pernah mengaku dirimu sebagai Tuhan? Itu sudah kontradiksi. Karena justru Allah yang membuat Yesus menjadi penguasa atas sorga dan bumi. Terakhir, dan ayat ini sangat penting saya sampaikan, karena banyak orang model Maruf M. Mansur dan non-Kristen yang lain di luar sana yang mengatakan bahwa Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, di situ Yesus bukan mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi sebagai Tuhan. Saya katakan dengan tegas, mau diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Tuhan yang jelas bahasa Inggris Lord, bahasa Yunani Kurios atau Kyrios, dia bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan, tapi yang jelas Wahyu 19 ayat 16 menyimpulkan semua itu. Dikatakan begini, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Yesus itu disebut Tuhan, mau diterjemahkan Tuhan atau Tuhan sama saja. Tapi yang jelas dan pasti, Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, bahkan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi apa yang disimpulkan oleh saudara kita Maruf M. Mansur dan banyak non-Kristen lain adalah sebuah konklusi kesimpulan dari versi keyakinan, keimananmu, doktrin ajaranmu, versi yang sesuai dengan kitab sucimu, itu urusanmu, karena Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Itu jelas, tegas, dan terang benderang. Mustahil Allah akan menanya Yesus, apakah engkau pernah mengaku dirimu sebagai Tuhan selama di dunia? Karena apa? Karena realita kenyataannya, Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.